Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Asdar dengan NIM E1E1 20025. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi virtual machine. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara menginstalasi sistem operasi Windows 10 di dalam virtual machine. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana cara menginstal OnCloud di dalam PC atau laptop. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengimport file ke dalam OnCloud itu sendiri. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke proses instalasi virtual machine. Pertama-tama yaitu saya mengklik terlebih dahulu kita mendownload VirtualBox. Di sini saya telah mendownload file-file yang dibutuhkan untuk menginstalasi VirtualBox. Terus sistem operasi saya sudah sediakan. Selanjutnya ada OnCloud itu sendiri dan exam yang akan digunakan. Nah, pertama-tama di sini saya akan menginstal VirtualBox itu sendiri. Jadi kita klik next, kemudian next lagi. Di sini VirtualBox memberikan peringatan bahwa ketika proses instalasi jaringan kemungkinan akan direset. Jadi diharapkan ketika menginstal VirtualBox tidak ada data-data yang sedang di-download. Jadi jika sudah diperhatikan, maka kita dapat mengklik tombol yes-nya, terus tekan lagi yes, kemudian klik tombol install. Maka kita tunggu sampai selesai proses instalasinya. Oke, kemudian sini selanjutnya saya mencentang checkbox yang berfungsi untuk memulai VirtualBox-nya setelah diinstalasi. Dan kemudian saya klik tombol finish. Maka secara otomatis VirtualBox-nya tampil. Nah, di sini ini merupakan tampilan awal dari VirtualBox atau virtual machine. Jadi langsung saja kita klik tombol new untuk memasukkan sistem operasinya. Nah, di sini kita akan memberi nama untuk virtual machine. Nah, virtual machine saya akan masukkan nama yaitu Windows 10. Selanjutnya yaitu di sini jika terdapat ISO image atau file ISO yang digunakan. Nah, di sini saya sudah menyediakan file ISO untuk Windows-nya. Jadi tinggal kita klik tombol panah ini. Selanjutnya kita klik other. Kemudian kita menuju ke letak installer sistem operasi. Di sini saya menyimpannya di picture, kemudian di UTS Cloud Computing. Nah, klik Windows-nya dan open. Selanjutnya kita dapat mengklik next. Kita dapat skip. Selanjutnya yaitu kita mengatur base memory atau RAM digunakan di dalam virtual machine atau VirtualBox ini. Di sini saya akan menggunakan RAM sebanyak kurang lebih 3 GB. Kemudian untuk prosesornya kita akan menggunakan sekitar 2 core. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik di hardware ini. Sebenarnya kita dapat menentukan sesuai keinginan selama tidak melebihi batas yang ditentukan oleh VirtualBox itu, dimana rekomendasinya itu di bar hijau ini saja. Jika melebihi dari bar hijau ini, itu tidak direkomendasikan oleh virtual machine itu sendiri. Jadi jika teman-teman sekalian ingin menentukan berapa banyak RAM digunakan atau berapa banyak core yang digunakan, tentukan banyaknya tersebut berdasarkan jumlah bar yang terdeteksi hijau ini. Jika melebihi
bar hijau ini, maka tidak direkomendasikan oleh virtual machine itu sendiri. Di sini saya menentukan RAM-nya sebanyak 3 GB sesuai dengan rekomendasi dari virtual machine di bar hijaunya, dan sedangkan untuk prosesornya saya ambil 2 core sesuai dengan rekomendasi dari virtual machine-nya. Kemudian sini kita menekan tombol next. Kemudian di sini menentukan berapa banyak kapasitas disk atau data yang di penyimpanan yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan penyimpanan default yang direkomendasikan oleh virtual machine, yaitu 50 GB. Maka kita tekan tombol next dan kemudian finish. Nah, secara otomatis sistem operasinya sudah berada pada virtual machine yang tadi telah kita konfigurasi atau yang telah kita atur. Nah, di sini tinggal kita tekan tombol start. Oke, tunggu untuk mempersiapkan instalasi Windows-nya di dalam virtual machine yang telah tadi kita atur. Oke, virtual mesinnya sudah jalan. Oke, sekarang kita berada di halaman proses instalasi dari sistem operasi di dalam virtual box atau virtual mesinnya. Di sini kita tentukan bahasa yang digunakan dalam proses instalasi, yaitu English. Terus untuk waktu dan format daerahnya, di sini kita pakai Indonesia. Terus jenis keyboard yang digunakan di sini tetap kita pakai default, yaitu US. Terus kita tekan tombol next, terus tekan install now. Kemudian di sini kita bisa mengklik I don't have a product key. Terus kita memilih jenis Windows atau jenis sistem operasi yang akan kita gunakan. Di sini ada beberapa jenis Windows, ada Windows Home N, Windows Home Single Language, Windows 10 Education, Windows 10 Education N, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro N. Jadi di sini saya akan memilih Windows 10 Pro dengan arsitektur 64 bit. Oke, kita klik next. Terus kita centang di I accept the license term. Terus kita klik next. Terus kita klik yang custom install Windows only. Terus di sini sudah disediakan 50 GB sesuai konfigurasi yang sebelumnya telah kita tentukan di virtual mesinnya, yaitu 50 GB. Terus tinggal kita klik next. Maka proses instalasi akan berjalan dan mulai menginstal sistem operasinya di dalam virtual mesinnya.
Baik, langsung saja saya akan menentukan negara yang benar sesuai dengan lokasi saya. Di sini saya memilih Indonesia. Kemudian jenis keyboardnya, jenis layout keyboardnya saya memilih keyboard default yaitu US. Kita dapat men-skip untuk second keyboard layoutnya. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan memilih setup for personal use. Oke, kita klik next. Selanjutnya masukkan namanya. Di sini nama saya. Terus masukkan passwordnya. Sini bebas passwordnya selama tidak berurutan. Kemudian kita konfirmasi lagi passwordnya. Terus di sini disuruh memilih pertanyaan. Nah, di sini saya memilih what is your first pet name. Terus saya akan mengisi jawabannya dengan Molly. Oke, next. Terus pertanyaan kedua, tempat kelahiran saya. Terus yang ketiga, nama panggilan kecil saya. Oke. Kemudian kita menyetujui seluruh kemudian kita dapat skip yang ini.
Oke, jadi sistem operasi Windows 10 yang diinstal di dalam virtual machine telah selesai. Jadi berikut merupakan tampilannya. Baik, kita akan melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan melangkah ke instalasi selanjutnya, yaitu instalasi Outlook. Jadi pertama-tama kita akan menginstal terlebih dahulu examnya dengan cara mengekstrak exam portable ini di dalam local disk C. Selanjutnya kita langsung ekstrak saja di dalam local disk C, kita klik OK. Terus oke, examnya berhasil di ekstrak, namun sistem PC atau laptop masih belum mendeteksi bahwa exam telah terinstall. Jadi kita harus terlebih dahulu membuatkan path-nya. Kita klik PHP, terus kita copy lokasi dari PHP examnya, terus kita buka edit variable, edit system environment, terus kita klik environment variable, terus kita klik path, kemudian kita edit. Selanjutnya kita akan tambahkan sini. Oke, kita klik OK, kita OK lagi. Sudah, selanjutnya yaitu kita kembali ke folder UTS Cloud Computing. Kita akan menginstal OnCloud-nya di dalam htdoc dengan cara kita ekstrak file, terus kita ke local disk C, kita cari folder exam, kita buka, terus buka di htdoc, dan kita klik OK. Selanjutnya kita buka folder examnya, kita jalankan exam kontrolnya. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa Inggris. Oke, exam kontrolnya sudah tampil. Di sini kita akan jalankan Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya kita buka aplikasi pencarian. Oke, PHP-nya sudah kita berhasil masuk di PHP MyAdmin. Jadi terlebih dahulu kita akan membuat database, di mana nama database-nya itu db OnCloud.
Oke, kita create. Oke, setelah kita berhasil membuat database OwnCloud, selanjutnya kita akan menuju ke folder OwnCloud-nya untuk menampilkan menu OwnCloud dengan cara mengklik OwnCloud. Jadi OwnCloud di sini tuh harus sesuai dengan nama folder yang ada di htdoc exam-nya, yaitu OwnCloud, agar dapat diakses filenya. Dengan cara kita kemudian kita enter, maka secara otomatis akan tampil menu OwnCloud-nya. Di sini kita isi bebas namanya, usernya, terus passwordnya juga bebas. Terus selanjutnya itu database users yaitu root, dimana ini root merupakan database user default. Terus database name-nya tadi DB OwnCloud, terus localhost-nya itu localhost. Terus kita klik finish setup. Oke, kita berhasil membuat database. Nah, ini merupakan file-file yang ada pada OwnCloud yang kita telah buat. Cara agar kita dapat mengupload file atau mengimport filenya, yaitu kita dapat mengklik tombol panah dengan bertuliskan no file chosen atau file yang akan dipilih. Nah, di sini saya akan memilih file, misal di sini 3 gambar ini dengan 2 dokumen, kemudian kita klik open. Oke, diproses, maka secara otomatis 3 file tadi sudah masuk dan file tersebut dapat di download terus dibagikan. Nah, untuk jumlah maksimal penguploadan juga kita dapat mengubahnya di ayat sini, terus ke admin. Nah, di sini kita dapat mengubahnya menjadi misal 1024 atau 1 GB. Maka maksimum upload size-nya berubah menjadi 1 GB. Kemudian kita kembali. Maka upload maksimumnya juga akan berubah 1 GB. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.